Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah. Hadirin jemaah, teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehat afiat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia guna untuk ngumpulin sedikit demi sedikit kebaikan buat bekal kita ketika pada saatnya kita dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, duduknya kita di majlis ini kiranya terhitung kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang bawa kitab halaman 32. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Al-babu sadisa asyara fi fadilatiz zakah. Bab yang ke-16 di dalam keutamaan zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam az-zakatu qantaratul Islam. Telah bersabda Nabi SAW, bermula zakat adalah seumpama jembatan di dalam Islam. Maksudnya apa? Jadi zakat ini ia laksana jembatan baik secara individu hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hubungan sosial ya. Karena dengan kita berzakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Sebetulnya kalau kita masyarakat penduduk Indonesia yang muslim semuanya sudah tertata rapi ya, dengan zakatnya, dengan kesadaran zakatnya, ya insya Allah gitu, nggak ada orang Islam yang sampai melarat banget gitu. Kalau seneng mah belum kali, tapi nggak sampai melarat banget ya. Karena dengan pengelolaan dana zakat itu, kalau kita kan susah ya, kita susah, apalagi mau orang lain gitu. Kita saudara, ada punya saudara kaya banget, ada yang keponakannya kagak kuat bayaran sekolah karena kita kurang mempraktekkan gitu, kurang mengamalkan ya, ajaran-ajaran gitu. Padahal sedekah lebih diutamakan keluarga. Kalau mau orang lain baiknya baik banget, nyumbang mulu sama keluarga melarat girang, itu salah penerapannya ya. Kita terdekat saudara dulu bantuin ya. Kalau sama saudara kan kagak nyohor ya, kalau sama orang lain kan nyohor iya. Iya. Nah jadi zakat ini hal yang wajib ya, makanya hal yang wajib. Jadi diibaratkan sebuah jembatan antara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jembatan atas status dalam sosial kita bersosial kepada masyarakat kita.
Dan di lain hadis dikatakan juga kalau Rasulullah SAW az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu yang mensucikan daripada keimanan kita. Karena memang di hadis selanjutnya la yaqbalullahu al-imana illa bizakata la imana liman la zakata lahu. La yaqbalullah, tidak akan menerima oleh Allah al-imanah, akan sebuah iman, illa bizakat, kecuali dengan zakat. Artinya orang yang mengaku beriman dan dia memang mampu wajib zakat, terus dia tidak berzakat, maka keimanannya itu nggak diterima oleh Allah. Ya. Jadi bukan kalau berarti kita kagak zakat, kagak punya iman. Kagak, zakat kan buat yang mampu. Kalau yang nggak mampu kagak diminta sama Tuhan. Larinya nanti ke sedekah, sodako. Makanya ada sodako sunnah, ada sodako wajib. Yang sedang kita bicarakan ini adalah zakat, berarti wajib yang zakat. Ya, baik fitrah sudah barang tentu, kalau fitrah semua wajib, ini lebih diutamakan kepada zakat harta, ya, zakat harta. Sekarang untungnya tambah batasan bawahnya itu tambah tinggi karena harga emas udah 2.700-an ayah. Ya, 2.700.000 ya. Jadi tambah tinggi. Kita kudu punya duit 2.700.000 kali 85, hampir 230 juta, baru kita wajib zakat 2,5%. Ya kalau dulu kalau emas masih harga di bawah 1 juta, kita punya duit 100 juta aja kena zakat. Ya, zakatnya nggak gede, 2,5 juta cuma. Coba punya duit, kalau sekarang 229 juta, hampir 230 juta, kita baru dikenain 2,5%. Kecil, enggaknya ya berapa duit dah, itu duit 5 juta aja kagak habis, sisanya silakan dah tuh buat boya-boya, buat apaan. Yang diminta cuma ya 2,5 juta, 3 juta cuma, ya 3 juta. Lebihnya kan masih banyak. Udah lebihnya buat apaan aja tuh, pakai dah buat dunia tuh, buat dunia. Nah artinya kalau yang diminta cuma sedikit aja sama Allah, terus kita kagak keluarin, ya itu jangan ngaku beriman. Nah, yang ngaku beriman. La imana liman la zakata lahu. Tidak beriman, tidak ada imannya, ya. Iman yang sempurna, ya. Liman, siapa orang la zakata lahu, yang tidak mengeluarkan zakat, gitu. Ya karena memang kan orang yang kagak zakat karena berhubungan dengan harta orang lain, hak orang lain, ya, hak orang lain. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, ma min rajulin la yuaddi zakata malihi ila ja'ala yaumal qiyamah suja'an min narin fayuqwa biha jabahatuhu wa jabhainahu wa zahruhu. Tidaklah seseorang yang tidak membayar zakat hartanya, melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka, maka kening, lambung dan punggungnya dipatoknya oleh ular tersebut, ya. Nah, jadi harta yang tidak kita keluarkan zakatnya nanti di neraka akan berubah menjadi ular dari api neraka. Ular aja udah serem, tapi ularnya terbuat dari api.
api kompor aja panas, apalagi api neraka. Api doang, ini apinya berbentuk ular, matokin jidat, matokin bahu, matokin, ya pokoknya serem dah, serem. Api ini buat orang kaya ya, buat orang kaya, jangan pakai takut. Ya, makanya ada sahabat Nabi yang nggak mau jadi orang kaya masuknya belakangan, ya masuknya belakangan. Periksanya banyak dia Musa, periksaannya banyak. Karena tidak akan beranjak seseorang di hari kiamat itu kakinya kecuali dia ditanya tentang 4 hal. Ditanya tentang harta, an malihi, dari mana dia dapetin dan kemana dia belanjain, dia nafkahkan, banyak keuntungannya, pertanyaannya, ya. Nah makanya salah satu caranya ya dengan kita keluarkan zakatnya. Ma min ahadin la yu'addi zakata malihi illa musilalahu yaumal qiyamah sujaan aqra'a hatta yutawwaqa unuqahu. Tidaklah seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali pada hari kiamat hartanya itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular botak yang lilit lehernya. Ya pokoknya serem lah sebetulnya kalau orang-orang yang punya harta wajib tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladzina yaquluna bima ataallahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Ya, pokoknya harta-harta yang harusnya kita keluarkan tidak kita keluarkan, urusannya urusan leher, pala, ada yang jadi ular, ada yang dililitin di leher, ada yang punggungnya disetrika, dijadiin. Ada di lain ayat yang lain di surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jabahuhum wa junubuhum wa zuruhum hadza ma kanattum li anfusikum fadzuqu ma kuntum takbirun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, yang suka nimbun, ya nimbun harta apa kagak digunain buat di jalan Allah, tidak dikeluarkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Jadi emas sama perak nanti dipanasin dibuat, jadi taruh, ada yang dijadiin serikaan di belakang, ada yang ditempelin di jidat, ya, sambil dibilang nih banda lo yang lo simpen di dunia, ya makanya, nah kita latihan dah,
kita latihan bukan berarti wah serem juga jadi orang kaya. Emang serem kalau jadi orang kaya yang pelit. Kalau jadi orang kaya yang dermawan, dicintain, ya, dicintai. Makanya orang alim aja pelit jelek, orang alim pelit jelek, apalagi udah orang awam terus pelit, lebih jelek. Ya mudah-mudahan ya kita termasuk dalam kategori ya orang-orang yang ya dermawan lah. Ya. Niat aja dulu ya. Kalau dapat ini niat aja dulu, Bray, niat gak apa-apa. Karena ada sahabat yang baru niat kamu seandainya gunung di depan itu jadi tumpukan emas atau apa, aku akan bersedekah. Katanya baru niat, pas dia mati lah ini sedekah, niatan sedekah dia udah dicatat sama malaikat atas berkat niatnya. Jangan malah sebaliknya, awas saya kalau duit gua banyak gua balas lu, niatnya udah jelek, susah udah susah. Tapi biasanya dibantu tuh kalau yang begitu ya. Kalau niatnya udah begitu dibantu pelempengan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum min zakat wa dawu mardakum bis sadaqah wa aidu lil bala'i ad-du'a. Hassinu amwalakum bis zakah, jagalah harta kamu dengan zakat ya. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat harta kita, secara tidak langsung kita udah jagain harta kita. Karena biasanya kan harta ya, yang kurang dikeluarkan ya zakat dan sedekahnya, yaitu tentara-tentara Allah bisa aja mengambil harta tersebut secara paksa, akan diambil oleh Allah. Baik kena musibah, kena bencana alam ya, kemalingan, kebakaran, apa itu semua bisa aja datang, karena memang di sana ada hak-hak yang tidak kita keluarkan. Nah terusnya lagi juga ada dua kategori ya, orang-orang yang ada haknya di dalam harta kita, wabi amwalikum, di dalam harta kamu hakun lisaili wal marhum, di dalam harta kamu ada hak orang yang minta-minta, wal marhum, dan orang yang menjaga kehormatannya. Artinya di dalam harta kita nih ada hak orang minta-minta, orang miskin. Tetapi ada hak juga orang miskin, tapi yang menjaga kehormatannya, dia tidak minta-minta, masih menjaga kehormatan. Dan itu masih kewajiban kita juga untuk memperhatikan mereka. Jadi ada orang miskin, tapi dia nggak minta, gitu, nggak minta-minta.
Jadi kategori dia miskin tetapi dia jaga kehormatannya. Kalau dibagi ya dia akan terima, tapi dia nggak pakai ya kagak dawir, kagak keliling-keliling minta gitu, karena dia jaga kehormatannya ya. Karena memang tetap walau bagaimana dia mengamalkan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka salah satu hikmah daripada zakat fitrah itu, makanya umat Islam wajib, baik yang baru lahir di malam takbiran akhir yang sebelum khotib naik mimbar, semuanya wajib menunaikan zakat fitrah per kepala, karena memang agama kita menginginkan walaupun sekali dalam setahun orang Islam tangannya berada di atas. Kalau ngeluarin zakat fitrah kan dalam artian bukan nebeng begini, kalau zakat tuh ngasih gitu. Itulah salah satu hikmah daripada zakat fitrah. Jadi walaupun sekali dalam setahun umat Islam memberi. Makanya sunnahnya itu zakat sebelum hari raya Idul Fitri harus sudah beres, harus sudah didistribusikan juga. Seharusnya pada hari raya itu udah nggak ada lagi umat Islam yang masih minta-minta. Tapi yang terjadi kan di Istiqlal emang sengaja nungguin Idul Fitri ya. Ya akhirnya nungguin orang habis sholat Id masih belum pulang juga ke kampung. Idul Fitri itu pertontonkan itu orang minta-minta, itu mental yang terkadang banyakan dia duitnya sama kita. Rumahnya di kampung pada gedung ada apa, tapi mentalnya memang mental pengemis. Nah tujuannya memang karena memang kata Nabi, ugnuhum fi hadzal yaum, cukupilah mereka di hari ini. Enggak ada lagi ada orang minta-minta. Tapi yang terjadi prakteknya di negara kita, di setiap masjid-masjid besar di kota-kota, justru keluar habis hari raya, habis sholat Idul Fitri itu tambah banyak orang yang minta-minta, emang nungguin hari raya Idul Fitri. Nah makanya kita disuruh sama Nabi, hasinu amwalakum bizakah, jagalah harta kamu dengan zakat, dengan mengeluarkan zakat. Wadawu mardokum bis sodakoh, dan obatilah penyakit kamu dengan sedekah ya. Makanya kan ada kalau yang lagi sakit ya, suka nganterin terus lembar 2 lembar Jumat biar cepat sehat apa. Ini memang diperintah ya. Lebih bagus lagi sebelum sakit biar terhindar dari musibah, dari bala apa, karena as-shadaqah tudaful bala, mencegah daripada bala, kita bersedekah ya. Bersedekah ya, salah satunya yaitu dah kita bikin Jumat berkah. Ada yang 1 porsi, 2 porsi, kalau semuanya pada ikutan bisa jadi lebih banyak dari 50, kemarin 80 porsi ya. Jumat ini mudah-mudahan bisa dapat 100 nih ya, 100. Nah, habis ngaji itu langsung daftar, mau 2 30.000, 3 50.000 ya. Mudah-mudahan kalau 2 biji nganterin ngasih cengli kan malu, kalau kita kumpulin bareng-bareng jadi banyak ya. Nah jadi wadawu bis shadaqah, wadawu mardokum, obatilah sakit kamu sekalian bis shadaqah, wa'idul lil bala ad-du'a, dan
Hindarilah minta terhindar dari bala dengan doa kepada Allah. Jadi kita mohon agar dihindari dari bala, doa kepada Allah. Ya. Kalau orang yang tidak lagi mau berdoa, itu termasuk orang yang sombong. Nah, seakan-akan dia sudah tidak lagi memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mau minta lagi sama Allah. Nah, dia yakin dengan kemampuannya dia bisa, dia yakin baik masalah kekayaan dan lain, berasa ini merupakan hasil dari kerja keras, hasil dari kerja keras pribadi, tanpa dia nafikan Allah, lupa kepada yang ngasih rezeki. Mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa bima'ni zakah. Tidaklah rusak harta, binasa harta baik di darat maupun di lautan kecuali biman zakah, karena tidak mau keluarin zakat. Artinya harta tidak akan binasa. Ya, hartanya tetap, dalam artian kalau orang kaya terus tiba-tiba cepet banget bangkrut atau apa jadi orang susah, bisa jadi gitu, bisa jadi karena memang dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan sedekahnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la sholata lahu wa la sholata liman la zakata lahu. Dan Nabi tidak dikatakan beriman, tidak beriman dengan sempurna seseorang liman la sholata lahu. Jadi jangan ngaku beriman kalau kagak sholat. La sholata liman la zakata lahu. Jadi jangan ngaku sholat, sholatnya tidak sempurna, sholatnya bisa dianggap sia-sia. Tuh orang sholat tapi nggak mau ngeluarin zakat. Karena di dalam 3 ayat yang selalu disandingkan itu salah satunya sholat dan zakat. Ada ayat yang selalu disandingkan seperti atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Itu udah sepaket, nggak bisa taat sama Allah doang, taat sama Rasul, taat sama Rasul doang, taat sama Allah. Terusnya aniskurli, kata Allah, wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Nggak bisa bersyukur sama Allah doang tanpa bersyukur kepada kedua orang tua, nggak bisa, nggak diterima syukur kita. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tua. Artinya apa? Kita taat banget juga kalau dilodor sama orang tua, percuma gitu. Makanya kan udah sering ridho Allah, ridho walidain, itu kan udah ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, itu udah dasar banget, udah tahu lah kita semua. Nah itu makanya kata Allah, aniskurli wal walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Dan nah ini yang satu lagi itu wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi ini bergandengan,
ayat-ayat ini yang selalu digandengkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Makanya la imana liman la sholat lahu, tidak dikatakan sempurna iman seseorang yang cuma ngaku doang beriman tapi enggak sholat. Wala sholata liman la zakat lahu, dan tidak dikatakan sholat seseorang kalau dia tidak menunaikan zakat. Artinya dia sholatnya akan menjadi sia-sia karena dia tidak dibarengi dengan menunaikan zakat. Ini zakatnya zakat wajib ya, zakat mal kan, zakat wajib ya. Karena nanti setelah ini ada lagi dalam keutamaan sedekah. Nah, kalau sedekah itu sedekah sunnah. Artinya Allah tidak membebankan kepada sesuatu yang kita tidak mampu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah tidak akan membebankan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nggak disuruh ngeluarin duit sampai 2,5 juta yang kita nggak gaplok, nggak disuruh. Ya cukup 10.000 dah minimal. Kalau hari Jumat ya abong, hari Jumat udah seminggu sekali kagak bawa juga, itu baru bisa dikatakan boleh. Ya sedekah kan nggak harus kaya, sedekah nggak harus kaya. Ya, kan masing-masing, kecuali kalau ada ditarifin gitu. Tuhiru amwalakum bizzakah, sucikanlah, bersihkanlah harta-harta kamu dengan mengeluarkan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakat, siapa orang yang diwajibkan atas dirinya zakat, falam yadfa'ha, dia belum membayarkannya, fahuwa finnar, pokoknya wajib zakat tapi dia tidak keluarkan zakatnya, finnar, gitu aja udah dalam neraka ya. La khaira fi malin la yuzakka, tidak ada kebaikan dalam sebuah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya ya. Man mana az-zakata, siapa orang yang melarang, menyimpan daripada tidak mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, mana Allah Ta'ala anhu hibzul mal, maka Allah ya, Allah larang bagi dirinya untuk menjagai hartanya. Jadi orang yang nggak mau mengeluarkan zakat tidak akan Allah pelihara hartanya, karena memang disuruh hasinu amwalakum bizakat, jagalah harta-harta kamu sekalian dengan cara mengeluarkan zakat ya. Karena kenapa? Karena ketika kita keluarkan zakatnya itu akan dijagain, baik jagain secara hakiki maupun secara maknawi. Secara hakiki insya Allah harta kita tuh sisanya yang kita pegang itu akan aman karena akan membawa keberkahan ya. Secara maknawi yang kita keluarkan, kita punya 100 juta, kita keluarkan 2,5 juta, yang 2,5 juta inilah yang dijaga sama Allah, yang nanti akan kita ambil. Tanpa kita ambil nanti kan akan dikembalikan. Ini harta kamu. Nah, yang hakikatnya yang kita simpen yang 2,5 juta gitu. Kalau yang 97.500-nya ya bisa jadi tahi, bisa jadi apa, bisa jadi yang lain-lain, bisa jadi pakaian dan lain sebagainya ya. Tetapi yang bakalan bisa kita ambil lagi yang 2,5 juta. Nah,
Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengeluarkan harta yang telah Allah berikan, menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, nanti jangan lupa hari Minggu kita diundang oleh teman kita Bang Daib, acara akad nikah. Ada yang dapat undangan secara lembaga